Nah, ini bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia bahwa faktor penting yang harus dijaga oleh pemerintah kita adalah stabilitas politik. Pertama, yang akan terjadi ketika redenominasi ini diterapkan itu muncul yang namanya money illusion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Fasya Rahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, bukan Pak Purbaya namanya kalau nggak ada gebrakan barunya. Belum lama setelah Menteri Keuangan Republik Indonesia ini menggelontorkan 200 triliun ke bank-bank himbara, sekarang ia kembali membuat masyarakat kaget dengan rencana redenominasi rupiah. Simpelnya, kalau sekarang kita kenal Rp1.000, nanti akan menjadi Rp1, Rp2.000 jadi Rp2 dan seterusnya. Nah, rencana ini lantas membuat masyarakat banyak yang bertanya-tanya bahkan cemas. Apakah nanti kebijakan ini akan membuat nilai rupiah semakin turun? Atau justru akan membuat harga-harga barang semakin naik? Nah, tapi pemirsa, sebelum kita mempertanyakan itu, sebenarnya yang lebih dahulu harus kita pertanyakan adalah, sudah siapkah Indonesia untuk melakukan redenominasi? Dan kalau iya, syarat-syarat apa yang harus kita penuhi? Dan seperti apa strategi yang harus dilakukan pemerintah agar tentunya kebijakan ini ke depannya tidak malah melahirkan risiko-risiko baru? Nah, untuk membahas topik tersebut, pemirsa, di Unhas Speak Up kali ini sudah hadir bersama kita Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, ada Profesor Dr. Abdul Hamid HBSE MSI. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Prof, kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Sangat baik, luar biasa. Menarik sekali ya, Prof, topik kita kali ini, topik yang lagi banyak dibicarakan di masyarakat nih, terkait dengan redenominasi rupiah. Nah, ini yang pertama yang harus kita perjelas adalah apa sih redenominasi itu dan apa perbedaannya dengan sunering yang selama ini mungkin banyak masyarakat yang mengkhawatirkan itu, Prof. Boleh dijelaskan? Baik. Isu redenominasi rupiah kembali menyeruak ya. Isu ini sebenarnya pernah mengemuka di tahun 2010. Tetapi tidak berlanjut. Kemudian di Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya, kembali isu itu diangkat. Bahkan konon sudah dipersiapkan undang-undangnya. Undang-undangnya, betul. Iya. Nah, pertanyaan kemudian adalah seperti apa kesiapan Indonesia dan masyarakat memasuki era redenominasi rupiah ini. Perlu saya jelaskan pertama apa yang dimaksud dengan redenominasi. Jadi redenominasi itu adalah simplifikasi atau pemangkasan nilai nominal suatu mata uang negara tanpa mengurangi nilai real atau nilai fundamentalnya. Mata uang yang disimplifikasi ini adalah tentu mata uang kartal yang biasa kita sebut dengan fiat money. Fiat money. Ya, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan dulu apa itu fiat money. Jadi fiat money adalah mata uang yang dicetak oleh masing-masing bank sentral suatu negara tanpa di backup atau reserve emas. Ya. Jadi kita tahu sejarah uang sebelumnya itu adalah menggunakan komoditas seperti emas ya, yang biasa kita dengar dengan mata uang dinar, kemudian perak yang kita kenal dengan dirham, ya. Antara uang dengan nilainya itu ikut bersama. Jadi kemanapun kita membawa uang itu nilainya ikut. Tetapi sejak dinasti Ming,
uang ini kemudian diganti dengan uang kartal. Tetapi masih di-backup oleh emas. Jadi misalnya Bank Sentral mencetak uang 1 triliun, maka Bank Sentral menyimpan emas senilai 1 triliun. Triliun juga, Ya, karena nilai uang itu tidak ikut pada mata uang kartal itu. Nilainya tersimpan di Bank Sentral. Jadi kalau misalnya nanti suatu negara bangkrut, maka masyarakat yang memegang mata uang kartal itu mengembalikan ke Bank Sentral, diganti dengan emas. Emas yang yang backup-nya tadi itu ya. Backup-nya. Tapi sejak Richard Nixon, Presiden Amerika, mengumumkan bahwa sejak saat ini dolar Amerika dicetak itu tanpa reserve lagi. Nah, kemudian diikuti oleh semua negara di dunia. Termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Ya, jadi Bank Sentral Indonesia mencetak uang sekian triliun itu tidak di-backup oleh emas. Nah, kalau begitu, siapa yang menentukan nilai uang ini? Ya, yang menentukan nilai uang ini, nilai fundamentalnya adalah kekuatan ekonomi masing-masing negara. Semakin kuat suatu ekonomi, suatu negara, semakin kuat mata uangnya. Nilainya. Ya, semakin lemah, lemah juga. Nah, ini aja masalah. Ya, antar negara di dunia ini ada yang kuat ekonominya, ada yang lemah ekonominya. Nah, ketika bertarung antara negara-negara yang kuat ekonominya dengan lemah ekonominya, maka disitulah terjadi selisih kurs. Nah, Ya, selisih kurs. Nah, selisih kurs ini menjadi ancaman terjadinya menurunnya nilai uang satu negara. Ya. Dan ancaman yang kedua adalah ketika terjadi inflasi. Nah, ketika bertemu antara inflasi yang sangat tinggi, kemudian nilai mata uang menurun, maka 51 negara yang ada di dunia ini yang pernah melakukan redenominasi, itu semua pemicunya karena hiperinflasi, dan kemudian nilai uangnya itu sangat turun drastis. Maka terjadi simplifikasi. Nah, ada satu penulis namanya Rogoff 2016, bukunya tentang The Course of Cash. Di salah satu babnya, di situ ditulis The Dark Side of Paper Currency. Jadi sisi gelap mata uang kertas fiat money ini. Pasti rentan turun nilainya, dan oleh karena itu redenominasi ini pasti menjadi langganan negara yang kena hiperinflasi atau nilai mata uangnya itu menurun. Itu penyederhanaan. Jadi misalnya kalau 1 juta diredenominasi nolnya 3 menjadi 1.000. Ya. Kalau misalnya redenominasi 6 nolnya, maka tinggal 1 rupiah. Jadi logika sederhananya begini. Tidak menurunkan nilai realnya atau nilai fundamentalnya. Jadi kalau ada sebuah roti, kira-kira ukurannya 5 cm sampai 10 cm, 5 kali 10 cm roti ini, gitu ya. Nah, kalau kita redenominasi ini, ya katakanlah beratnya 10 gram. Ketika kita perkecil, tetap beratnya 10 gram. Ya, ukurannya saja yang disederhanakan. Ya, agar mudah dibawa ke sana kemari, bisa dikantongi, dan lain sebagainya. Jadi, nominalnya turun, tapi nilai realnya itu tidak turun. Kalau Sunring, itu berbeda. Ya, justru nilai realnya yang dipotong. Sementara nilai barang tidak dipotong. Nah, itulah yang pernah terjadi di Indonesia tahun 59. Ya, waktu terjadi hiperinflasi. Nah, ternyata dari negara-negara yang punya pengalaman hiperinflasi lebih memilih redenominasi dibanding Sunring.
Oke, jadi itu perbedaan fundamentalnya tadi ya. Betul ya. Ada yang dikurangi dari angkanya saja, ada yang nilai realnya yang justru dikurangi. Ya, Kurang betul. lebih seperti itu sederhananya perbedaan antara redenominasi dan standaring itu. Nah, terkait dengan rencana kebijakan ini, Prof, apa kira-kira tujuan dari pemerintah itu sendiri dan memang apakah sudah waktunya sekarang banget nih kita harus melakukan standaring gitu, Prof? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi dan beberapa hasil penelitian yang saya kutip, memang hampir dari 51 negara yang redenominasi sejak 1923 sampai 2009, itu background-nya karena terjadi hiperinflasi dan oke. nilai uang Turun. turun. Nah, pertanyaannya Indonesia bagaimana? Ya, Apakah Indonesia dilanda hiperinflasi? Nyatanya tidak. tidak. Oke. Ya. Apakah nilai rupiahnya cenderung juga menurun drastis? Ternyata juga tidak. Tidak juga. Oke. Nah, kalau begitu, apa motivasi Indonesia ingin meredenominasi mata uangnya? Ya, kelihatannya ini adalah lebih kepada faktor meningkatkan kredibilitas mata uang kita di mata dunia dan juga kredibilitas pemerintah di mata dunia. Ya, kalau misalnya saya atau kita ke Amerika atau ke Saudi, ya, ketika nilai tukar uang kita katakanlah dolar 16.000, itu ketika kita minta belanja, wah rendah sekali ya mata uang saya. Jadi ada rasa rendah diri, gitu ya. Atau kita misalnya lagi umroh atau haji, menukar rupiah kita dengan mata uang real, itu rendah sekali mata uang kita. Ya. Nol-nolnya banyak nih gitu. Ya, nol-nolnya banyak. Ya. Jadi saya melihat bahwa pemerintah Indonesia merencanakan redenominasi ini tentu ada motif lain, bukan karena itu. Nah, ada beberapa yang bisa saya sampaikan, beberapa motif-motif ya, sebagaimana penelitian sebelumnya. Misalnya ada karena inflationary pressure, itu hiperinflasi. Ya, kemudian yang kedua ada psychological effect. Kemudian ada control of currency, ada substitution, dan ada domestic politics. Jadi saya membaca bahwa tujuan pemerintah mengemukakan wacana ini adalah untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah kita dan juga untuk meningkatkan kredibilitas ekonomi kita di mata dunia. Di mata dunia. Ya. Oke, jadi bukan karena alasan-alasan yang tadi itu ya, hiperinflasi dan lain sebagainya. Jadi betul-betul memang untuk meningkatkan bagaimana nilai mata uang kita di mata dunia ya, itu yang dilakukan tadi. Nah, kalau memang rencana ini akan dilakukan ya, apa saja sih syarat-syarat nih Prof yang harus kita penuhi untuk benar-benar sudah siap nih kita untuk melakukan redenominasi gitu? Ya. Mari kita melihat contoh dulu. Ya, melihat contoh kisah negara yang sukses menerapkan redenominasi dan negara yang gagal melakukan redenominasi. Mudah-mudahan itu bisa menjadi cermin bagi Indonesia. Ya, misalnya kita lihat yang sukses dulu, ya, yang dekat. 1923 itu yang pertama kali redenominasi itu Jerman. Kemudian yang 2023 2009 itu adalah Zimbabwe. Ya. Turki itu 2005, Zimbabwe 2009. Nah, kita ambil contoh yang dekat dengan tahun kita sekarang. Ya, Turki. Turki itu inflasinya pernah mencapai di atas 100%. Ya, di atas 100%. Inflasi Turki, sehingga mata uangnya juga ikut turun. Ya, $1 tahun 66 itu masih 9 lira. Kemudian tahun 1980 $1 itu sudah 90 lira. Naik. 88 $1 sudah 1.300 lira. Kemudian 95 itu sudah 45.000 lira. 1 lira. Nah, tahun 2001, $1 itu sudah menjadi 1.650.000 lira. Jadi terjun bebas mata uangnya. Ya, terjun bebas mata uangnya.
Kemudian inflasinya tinggi sekali. Ya, satu botol minuman itu 300.000 lira. Satu botol. Satu botol minum. Ya. Kemudian harga tiket mau nonton itu 7.500.000 lira. Kemudian mobil Toyota, ya Corolla, 32,9 miliar. Bayangkan. Oke. Ya. Dan GDP 2002 waktu itu sudah 273 kuadriliun, bukan lagi triliun, kuadriliun. Kuadriliun. Oke. Akhirnya apa? Turki 2005 mengambil kebijakan redenominasi rupiahnya. Redenominasi mata uangnya, liranya. Nah, akhirnya dia redenominasi itu 6 nolnya. Ya, Oke. jadi 1 juta lira sisa menjadi 1 lira. 1. Oke. Ya, Cukup menjadi 1. drastis dia ya, oke. Dan akhirnya berhasil menurunkan inflasi mencapai 10,1% Oke. dan terus menurun di bawah 10%. Kemudian nilai mata uangnya? Nilai mata uangnya sudah naik. Oke. Karena naik sudah juga. dipotong kan? Oke. Sudah dipotong. Tetapi memang Turki ini unik. Sekarang kalau kita ke sana, inflasi masih tinggi. Tapi masih di bawah 100%. Di bawah 100%. Sekarang tercatat inflasi 2024 itu 59,52%. Masih sangat tinggi. Ya, tetapi sudah di bawah Oke. 100. Itu dikategorikan sukses ya dalam melakukan Sukses, ini redenominasi. sukses. Ya. Nah, kalau yang gagal, Gagal. ini Zimbabwe. Terakhir dia redenominasi itu 2009. Pertama 2006, kemudian 2008. Berkali-kali 2009. redenominasinya. Ini baru 3 kali. Oke. Kalau berhasil malah 6 kali. 6 kali. Oke. Ya, berhasil ini 6 kali menurunkan nol mata uangnya itu sampai 18 nol. Oke. Ya. 1 kali redenominasi 3 nol. 6 kali 18. 18. Ya, 18. Oke. Nah, Zimbabwe bagaimana? Zimbabwe. Zimbabwe ini parah sekali. Dialah salah satu contoh redenominasi yang gagal. Ya. Jadi redenominasi pertama itu adalah dengan memotong uangnya 1.000 menjadi 1 dolar Zimbabwe. Ya, waktu itu inflasinya 1.000%. Ya, luar biasa ya. 1.000%. 1.000% Oke. inflasi di Oke. Zimbabwe tahun 2007. Ya. Nah, karena gagal, pemerintah atau bank sentralnya itu mencetak uang tak terkendali, akhirnya masih terjadi inflasi. Inflasi juga. Oke. Ya. Akhirnya di pasar gelap itu 1 US dollar sama dengan 600.000 dolar Zimbabwe. Nah, kemudian di 2008 di redenominasi yang kedua, yaitu 10 miliar menjadi 1 US dollar, 1 dolar Zimbabwe. Jadi 10 miliar dolar Zimbabwe menjadi 1. Ya. Tapi lagi-lagi gagal. Gagal lagi. Ya, lagi-lagi gagal karena bank sentralnya tidak independen. Mencetak uang untuk membiayai presiden yang berkuasa. Nah, kita tahu Zimbabwe itu adalah jajahan Inggris. Dia terletak di Afrika bagian tenggara, terjebak oleh politik apartheid, kulit putih minoritas berkuasa. Akhirnya terjadi perang gerilya sekitar 15 tahun. Setelah kulit putih jatuh, bergantian mereka berkuasa dengan saling kudeta mengkudeta. Jadi kestabilan politik menjadi ancaman yang sangat signifikan bagi itu faktor terbesarnya kenapa kemudian Zimbabwe sudah 2 kali tapi gagal ya. Gagal. Nah, 250.000% inflasinya tahun 2008 itu. Ya. Akhirnya redenominasi yang ketiga kalinya ya, redenominasi yang ketiga ini sangat signifikan. 1 triliun 1 dolar Zimbabwe. Jadi 1 triliun dolar Zimbabwe didenominasi menjadi 1 dolar Zimbabwe. Dan sampai sekarang masih belum berhasil. Ya, inflasi 2024 menurut IMF masih 560,98%. Nah, ini bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia bahwa faktor penting yang harus
jaga oleh pemerintah kita adalah stabilitas politik. Stabilitas politik dulu. Oke. Stabilitas politik. Ya, makanya menjadi harga mati hal-hal yang bisa mengganggu stabilitas politik. Karena ketika stabilitas politik itu terganggu, maka otomatis yang lainnya ikut terganggu. Ya, ekonomi juga akan terganggu. Dalam hal ini adalah inflasi akan terganggu, dan kalau inflasi akan terganggu, inflasi naik, maka otomatis juga nilai tukar rupiah akan jatuh. Okay. Itu faktor penting yang harus dijaga oleh pemerintah. 3 poin itu. Ya, di stabilitas politik ya, kemudian juga ekonomi juga ya, karena itu tadi inflasinya naik, otomatis juga nilai mata uangnya akan turun gitu. Nah, kemudian ketika memang rencana ini akan diterapkan ya, Prof, bagaimana kemudian implementasinya di lapangan nih supaya pemirsa Monas TV ini ada gambaran kalau memang ini akan diterapkan ke depannya. Tapi jangan dijawab dulu, Prof. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap di Unhas Speak Up. Ya baik pemirsa, masih Dunia Speak Up bersama narasumber kita, Prof. Abdul Hamid Habib. Tadi kita sudah membahas garis besar bagaimana sih sebenarnya redenominasi itu. Kemudian ada juga contoh-contoh negara yang tadinya gagal ataupun sukses dalam melakukan redenominasi. Dan ada tadi disebutkan faktor-faktor penting yang akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan redenominasi ini. Nah sekarang kita akan menceritakan bagaimana sih sebenarnya gambarannya ketika kebijakan ini diimplementasikan, Prof. Apa yang akan terjadi di lapangan gitu? Pertama yang akan terjadi ketika redenominasi ini diterapkan itu muncul yang namanya money illusion. Money illusion. Ya. Jadi money illusion ini pasti ada. Ya sama ketika kebijakan satu mata uang di Eropa namanya euro. Ya, negara-negara menyesuaikan dengan mata uang euro. Nah, termasuk juga ketika uang kita 1 juta, lalu dipotong 3 nolnya, kan sisa 1.000. Ya kan? Jadi ketika kita belanja, selalu akan teringat nilai sebelumnya. Nilai sebelumnya. Ya. Tapi sebenarnya sih tidak perlu karena beberapa kafe-kafe sudah menerapkan itu. 25.000, 25K. Iya, oke, betul. Itu kan betul. Sudah ada. Jadi kan terjadi money illusion. Kalau kafe itu menulis 25.000, 25 baru tambah 3 nol, kesannya mahal ya. Iya. Tapi kalau dia tulis 25K, ini kesannya murah. Itu money illusion. Ya, money illusion. Jadi kita masih terbawa oleh jumlah nol di belakang ketika berubah mata uang itu ke nol yang lebih kecil, lebih kecil. Tetapi gengsi kita naik. Ya, misalnya nanti kalau benar-benar nolnya itu dikurangi 3, maka $1 itu sisa kan sekarang 16.000.
berarti sisa 16. 16, iya, Ya. oke. Kan gengsi kita naik kan? Iya. 16. Ya, kalau kita dengan Saudi, ya Saudi sekarang kan katakanlah berapa sekarang? 1 rial Saudi dengan Indonesia 4.600. Oke, sekitar Ya, itu. berarti sisa 4,6. Ya. 4,6 rupiah. Kita dengan Malaysia 4.000, berarti sisa 4 rupiah. Jadi gengsi kita naik. Itu yang saya maksud tadi. Oke. Ada faktor gengsi kita di mata dunia ketika redenominasi itu ada. Cuma masalahnya tadi bagaimana menghilangkan money illusion itu. Karena setelah dipotong nolnya, ada kecenderungan kita meningkat belanjanya. Nah, Tapi itu karena jangka pendek. sedikit, Ji. Ya, ini murah ini. Ah. Beda kalau, 16.000 ya mahal ya. Ya kan gitu. Itu money illusion. Tapi itu hanya terjadi beberapa bulan. Nah, tetapi itu juga tidak terlalu berpengaruh kalau sosialisasi dilakukan secara masif oleh Oke. pemerintah. Makanya yang penting adalah sosialisasi. Jadi selain menjaga kredibilitas pemerintah di mata masyarakat dan di mata dunia, kemudian menjaga inflasi, menjaga nilai tukar, kemudian yang terakhir adalah jangan lupa sosialisasi secara Sosialisasinya, masif. Betul. Ya. Jadi tentu di pusat-pusat perputaran ekonomi mungkin seperti tempat-tempat belanja dan lain sebagainya itu kan Ya. mungkin akan melakukan penyesuaian juga ya, Prof ya. Betul. Baik itu di Akan kota ikut. maupun di daerah-daerah. Nah, itu Ya. yang menjadi tantangan juga sih sebenarnya Ya. masyarakat kita yang di kampung-kampung gitu kan ya. Kalau sosialisasinya tidak bagus, tidak Ya. mantap, tentu itu akan terjadi misinformasi yang akhirnya nanti berdampak buruk malah. Dan kemungkinan eksekusinya nanti itu bertahap. Ya, penarikan uang lama Ya. itu berjalan tidak secara ekstrim. Oh, Ya. bertahap ya. Ya, masih berlaku 2 mata uang itu di masyarakat, sambil pelan-pelan ditarik, ya sampai benar-benar mata uang baru itu yang berlaku. Oke. Nah, tentu pemerintah harus menyiapkan anggaran untuk mencetak Mata yang baru. mata uang Iya. baru, gitu kan? Yang lama ya tinggal menjadi kenangan. Betul. Ya, tetapi ingat, fiat money ini sifatnya begitu. Ya, inflasi tidak bisa dihilangkan. Ya, fiat money itu tidak ikut nilainya. Yang ikut kepada kita itu adalah nominalnya. Sehingga 10 tahun ke depan, ya, karena inflasi, ya, rupiah turun lagi dibanding dolar. Ya, mungkin 16 sekarang, mungkin naik lagi berapa puluh tahun naik lagi. Ya. Memang begitu. Ya, memang begitu. Kecuali kalau kembali kepada mata uang yang berbasis komoditas. Yang tadi itu ya. Atau mata uang fiat money ini di backup oleh emas. Sehingga tidak mudah pemerintah masing-masing negara mencetak uang. Dia harus mencetak uang ketika tersedia Sejumlah emas. dengan ada Ya, kesediaan. jadi seimbang. Itu kira-kira. Oke, jadi memang akan ada proses transisi ya, Prof, di mana Transisi. mungkin di masa-masa itu dilakukan secara bertahap. Masih ada 2 mata uang yang beredar gitu pelan-pelan, tidak langsung dihilangkan ini mata uang yang masih 3 nolnya gitu ya. Betul, Kurang lebih ya. sederhananya seperti itu. Nah, kemudian kalau di lapangan nih, Prof, ketika ini kan yang menjadi pertanyaan masyarakat juga. Kan otomatis yang biasanya tuh ada puluhan-puluhannya misalnya itu harus dibulatkan gitu. Nah, itu dikhawatirkan nanti malah menjadikan harga-harga barang naik gitu ya. Misalnya awalnya ada 300 rupiahnya gitu tapi dibulatkan gitu menjadi angka bulat saja. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran masyarakat juga. Gimana tuh, Prof? Ya, jadi begini. Yang jangan kita bayangkan bahwa mata uang yang dicetak nanti itu adalah bulat nolnya. Ya, nanti ada sen gitu ya. Ada pecahan-pecahan Ada kecil. pecahan-pecahan juga. Ada pecahan-pecahan kecil. Iya. Jadi ya nanti dibulatkan ke 300 karena 2, sekian. Ya, gitu. Tidak akan begitu. Ya, tidak akan begitu. Dan secara teoritis tadi saya jelaskan bahwa dari 51 negara yang sudah melakukan redenominasi, umumnya karena hiperinflasi dan nilai uang turun. Tetapi secara teoritis tidak ada kaitan antara redenominasi dengan menurunnya inflasi. Oke. Ya. Jadi teori redenominasi itu tidak ada kaitannya dengan menurunkan inflasi. Tetapi munculnya redenominasi itu karena inflasi. Iya, penyebabnya salah Ya, satunya. tapi ketika redenominasi jangan berharap bahwa tiba-tiba inflasi turun. Nah,
Karena indikator inflasi sama sekali tidak berinteraksi langsung dengan redenominasi. Nah, inflasi bisa turun kalau pemerintah menjaga stabilitas dan lain-lain ya. Ya, kita tahulah teori inflasi itu seperti apa. Ketika supply and demand tidak seimbang, maka terjadi inflasi. Ya, kalau itu dijaga, ya, contohnya tadi beberapa negara yang gagal meskipun redenominasi. Ya, karena itu tadi ya stabilitas politiknya yang justru bermasalah pada waktu itu. Contohnya di Zimbabwe. Oke, jadi memang tidak akan dibulatkan seperti itu ya pemirsa, ini di-clearkan tadi langsung oleh Prof. Jadi akan ada juga pecahan-pecahan tentunya yang dicetak sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Dan itu akan bertahap ya, yang dijelaskan tadi akan bertahap juga proses transisi ini. Nah, di masa transisi ini Prof, apa kira-kira yang pemerintah kita ini sudah mesti mengantisipasinya gitu Prof? Ya, pertama sosialisasi. Ya, itu tapi memang sudah ada kebulatan tekad untuk mengeksekusi redenominasi. Ya, saya baca komentar pimpinan puncak Bank Indonesia bahwa undang-undangnya saja paling cepat bisa terbit 2027. Iya, paling cepat. Nah, setelah undang-undang itu keluar, nah muncul lagi peraturan-peraturan di bawahnya untuk mengeksekusi secara teknisnya. Jadi bisa jadi 2023, 2030 baru bisa redenominasi. Kalau memang sudah ada agenda seperti itu, maka mulai dari sekarang sudah dilakukan sosialisasi, gitu ya, sosialisasi, dan juga pemerintah secara strategik menyiapkan langkah-langkah agar kredibilitasnya tetap terjaga, kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar itu stabil, inflasi juga tidak relatif stabil lah, maka tiba saatnya nanti redenominasi itu akan sukses. Oke. Jadi secara singkatnya Prof, strateginya nih mungkin 3 strategi yang paling prioritas yang mesti pemerintah lakukan menuju kebijakan ini benar-benar diimplementasikan, itu apa Prof? Ya, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh, saya lihat dulu, penelitian yang dilakukan oleh Ronald 2012, the impact of redenomination in Indonesia from Indonesian citizens perspective, ya, itu dari 8 indikator yang dia uji, yang paling signifikan yang harus dimunculkan oleh pemerintah adalah credibility. Iya, kredibilitas. Nah, contoh Zimbabwe tadi, kenapa inflasi naik, kenapa nilai mata uangnya turun? Itu karena kredibilitas pemerintahnya hilang sama sekali. Akhirnya mata uangnya itu dieksekusi mati ya di pertengahan tahun 2015. Jadi di Zimbabwe sekarang itu sudah bukan mata uang dolar Zimbabwe yang dipakai. Ya, berlaku semua mata uang, ya diantaranya dolar Australia, kemudian yen, kemudian yuan, kemudian euro, dolar Amerika, dan dolar Amerika sebagai mata uang utama. Mata uangnya sendiri sudah dinikmati sejak pertengahan 2015. Jadi masyarakat tidak mau lagi pegang itu, sudah kehilangan kepercayaan. Karena awalnya kredibilitas itu tadi. Oke, selanjutnya Prof, mungkin poin-poin selain itu yang mesti diprioritaskan oleh pemerintah nih sebelum melakukan redenominasi itu, Prof. Iya. Dari riset-riset yang ada juga perlu mengajak. Perlu mengajak ini yang dalam penting hal juga nih. Menjaga kredibilitas pemerintah, dan saya kira Presiden kita Pak Prabowo ini sudah melakukan langkah-langkah itu, yaitu dengan merangkul ormas-ormas. Jadi bukan cuma partai-partai politik yang dirangkul, tapi juga ormas-ormas baik yang berbasis agama maupun yang berbasis sosial. Kan ini adalah tonggak-tonggak menjaga kredibilitas pemerintah, ya, sehingga tidak ada pihak-pihak yang didiskriminasi, betul. ya, atau terlempar dari lingkaran luar. Nah, Pak Purbaya kan sempat menjelaskan ketika demo terakhir kemarin itu
bisa dibaca dari indikator ekonomi. Ya, ketika sudah grafiknya begini maka akan tunggu demonstrasi. Tapi kalau ini teratasi maka itu. Jadi faktor kemiskinan yang memang masih tinggi di Indonesia ini juga harus menjadi prioritas utama untuk menyelesaikan, karena itu bagian penting yang bisa memicu instabilitas negara kita. Oke, jadi kredibilitas juga dirangkul ya, merangkul masyarakat tentunya, betul. Mungkin sebagai closing statement, Prof, boleh disampaikan bagaimana kemudian langkah-langkah yang strategis yang mesti pemerintah ambil dan juga kepada masyarakat nih supaya tidak usah was-was, tidak usah panik karena ini tentunya akan diambil sesuai dengan porsinya masing-masing. Silakan, Prof. Baik, redenominasi rupiah sangat baik dilakukan, momennya sudah terdukung oleh stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar yang baik, kemudian inflasi juga yang relatif stabil, kemudian kredibilitas pemerintah juga sekarang semakin meningkat, ya. Kemudian yang perlu dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat secara masif, dan juga yang terakhir tadi saya katakan bahwa menjaga kredibilitas pemerintah dengan cara merangkul semua komponen-komponen bangsa terlibat dalam mensukseskan pembangunan. Dan masyarakat diminta jangan panik ketika redenominasi ini benar-benar dieksekusi. Money illusion itu hanyalah sementara dan dia akan berakhir seiring dengan perjalanan waktu. Ya, saya kira itu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi memang pemirsa, menarik sekali pembahasan kita soal redenominasi hari ini. Jadi masyarakat itu tidak perlu panik seperti yang disampaikan Prof tadi. Jadi karena memang hanya nominalnya saja ya yang disimplifikasi atau dipotong, tapi tidak mengurangi dari nilai real mata uang kita itu sendiri. Dan kepada pemerintah tentunya ada tadi beberapa langkah-langkah yang mesti dilakukan seperti menjaga kredibilitas, kemudian juga tentu sosialisasi yang baik kepada masyarakat agar tidak terjadi misinformasi yang kemudian melahirkan risiko. Terima kasih banyak Prof atas bincang-bincangnya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.